Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Zaratul Husna dari kelas 36 dengan NPM 306-205-6083. Hari ini saya akan membuat video dengan judul karakteristik dan tujuan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di tingkat sekolah dasar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran ilmu pengetahuan sosial SD 1 dengan dosen pengampu Ibu Rahidatul Laila Agustina MPD. Selamat menonton, bye-bye. Sebelum kita masuk materi karakteristik dan tujuan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, saya akan lebih dulu menjelaskan apa itu ilmu pengetahuan sosial dan bagaimana sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan sosial itu sendiri. Kita masuk materi yang pertama, ada pengertian IPS. Nah, dalam bidang pengetahuan sosial tersebut ada banyak istilah. Nah, istilah tersebut meliputi yang pertama adalah ilmu sosial atau social science. Nah, menurut Nursid Sumatmaja, dia menyatakan bahwa ilmu sosial merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia, baik itu secara perorangan maupun tingkah laku secara kelompok. Nah, oleh karena itu, ilmu sosial merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat. Istilah yang kedua adalah studi sosial. Nah, studi sosial ini bukan merupakan suatu bidang keilmuan atau disiplin akademis. Nah, melainkan lebih merupakan suatu bidang pengkajian tentang gejala dan masalah sosial. Maksudnya di sini adalah studi sosial merupakan mata pelajaran yang menggunakan ilmu-ilmu sosial untuk mempelajari hubungan manusia dalam masyarakatnya dan manusia itu sebagai anggota masyarakat. Istilah yang ketiga adalah pengetahuan sosial. Nah, Mulyono memberikan batasan bahwa ilmu pengetahuan sosial merupakan suatu pendekatan interdisipliner atau pendekatan yang memecahkan suatu masalah dari pelajaran ilmu-ilmu sosial. Nah, katanya juga ilmu pengetahuan sosial merupakan suatu kumpulan dari berbagai cabang ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi budaya, psikologi sosial, sejarah, geografi, ekonomi, ilmu politik, dan sebagainya. Materi yang kedua ada sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan sosial. Nah, bidang studi ilmu pengetahuan sosial yang masuk ke negara Indonesia berasal dari negara Amerika Serikat, yang mana di negara Amerika Serikat tersebut biasa disebut dengan pelajaran social studies. Nah, pertama kali social studies dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah adalah di negara Rugby atau Inggris pada tahun 1827, yang ditandai dengan adanya perubahan dari penggunaan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Nah, pemasukan social studies ke dalam kurikulum sekolah juga dilatar belakangi oleh para pakar pendidikan. Hal ini disebabkan karena mereka ingin agar siswa yang telah selesai menempuh pendidikan, baik itu sekolah dasar maupun menengah, dapat menjadi warga negara yang baik, dalam artian dapat mengetahui dan menjalankan hak dan kewajibannya, agar dapat hidup bermasyarakat secara seimbang. Materi yang ketiga ada karakteristik ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar. Nah, mempelajari ilmu pengetahuan sosial pada hakikatnya adalah interaksi antara individu dengan masyarakat maupun dengan lingkungannya. Materi IPS biasanya juga digali dari segala aspek kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Menurut Mulyono, ada 5 macam materi IPS. Yang pertama adalah segala sesuatu atau apa saja yang ada terjadi di sekitar anak sejak dari keluarga, sekolah, desa, kecamatan, sampai lingkungan yang luas, negara dan dunia dengan berbagai permasalahannya. Yang kedua, ada kegiatan manusia, misalnya mata pencaharian, pendidikan, keagamaan, produksi, komunikasi, dan transportasi. Yang ketiga ada lingkungan geografi dan budaya, yang meliputi segala aspek geografi dan antropologi
yang terdapat sejak dari lingkungan anak yang terdekat sampai yang terjauh. Yang keempat, ada kehidupan masa lampau. Nah, perkembangan kehidupan manusia, sejarah yang dimulai dari sejarah lingkungan terdekat sampai yang terjauh, tentang tokoh-tokoh dan kejadian-kejadian yang besar. Yang kelima, anak sebagai sumber materi meliputi berbagai segi dari makanan, pakaian, dan permainan. Yang kedua ada strategi penyampaian pengajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, strategi penyampaian pengajaran ilmu pengetahuan sosial sebagian besar didasarkan pada adanya suatu tradisi, yaitu materi tersebut biasanya disusun dari anak atau diri anak itu sendiri, kemudian keluarga, masyarakat atau tetangga, kota, negara, dan dunia. Nah, sebutan masa sekolah dasar merupakan periode keserasian bersekolah. Artinya, anak tersebut sudah bisa atau sudah matang untuk bersekolah. Adapun kriteria dalam hal keserasian bersekolah tersebut ada 3. Yang pertama, anak harus dapat bekerja sama dalam kelompok dengan teman-teman sebayanya. Artinya, anak tersebut tidak boleh bergantung pada ibu maupun itu ayah atau anggota keluarga yang lain. Yang kedua, anak tersebut memiliki kemampuan sinik analitik, artinya dapat mengenal bagian-bagian dari keseluruhannya dan dapat menyatukan kembali bagian-bagian tersebut. Yang ketiga, secara jasmani anak tersebut sudah mencapai bentuk anak sekolah. Materi yang keempat ada tujuan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar. Nah, tujuan tersebut hendaknya kita kaitkan dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan tantangan yang dihadapi oleh seorang anak. Nah, menurut kurikulum 2004 untuk tingkat sekolah dasar, untuk mata pelajaran pengetahuan sosial bertujuan untuk yang pertama, mengajarkan konsep-konsep dasar geografis, sosiologis, ekonomi, sejarah, dan kewarganegaraan, pedagogis, dan psikologis. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan sosial. Yang ketiga, membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan bekerja sama dan berkompetensi dalam masyarakat yang majemuk, baik secara nasional maupun secara global. Nah, sejalan dengan tujuan tersebut, tujuan pendidikan IPS menurut Nursid Sumatmaja tahun 2006 yaitu adalah membina anak menjadi warga negara yang baik, yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian sosial yang berguna bagi dirinya sendiri, serta bagi masyarakat dan negara. Omar Hamalik, dia merumuskan tujuan pendidikan ilmu pengetahuan sosial berorientasi pada tingkah laku para siswa. Menurutnya ada 4 macam. Yang pertama ada pengetahuan dan pemahaman. Nah, salah satu fungsi pengajaran ilmu pengetahuan sosial adalah memberikan suatu pengetahuan dan pemahaman tentang masyarakat berupa fakta maupun ide kepada anak. Yang kedua ada sikap hidup belajar. Nah, IPS juga bertujuan untuk mengembangkan sikap belajar yang baik. Artinya, dengan belajar ilmu pengetahuan sosial, anak tersebut bisa memiliki kemampuan menyelidiki atau inquiry untuk menemukan suatu ide. Kemudian yang ketiga ada nilai-nilai sosial dan sikap. Nah, nilai-nilai sosial merupakan unsur penting yang ada di dalam pengajaran ilmu pengetahuan sosial. Berdasarkan nilai-nilai sosial tersebut yang berkembang dalam masyarakat, maka akan berkembang pula sikap sosial terhadap seorang anak. Yang keempat ada keterampilan. Nah, anak belajar menggunakan keterampilan dan alat-alat studi sosial, misalnya mencari bukti dengan berpikir ilmiah dan keterampilan mempelajari suatu data masyarakat. Nah, jadi kesimpulannya, pendidikan ilmu pengetahuan sosial ini sangat penting diberikan kepada setiap siswa, karena siswa tersebut juga sebagai anggota masyarakat perlu mengenal masyarakatnya dan lingkungannya. Nah, untuk mengenal masyarakat tersebut, siswa bisa belajar melalui media cetak,
media elektronik maupun terjun secara langsung melalui pengalaman hidupnya yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, dengan adanya pengajaran ilmu pengetahuan sosial ini, diharapkan siswa tersebut memiliki sikap yang peka dan tanggap untuk bertindak secara rasional dan bertanggung jawab dalam memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian, saran dari saya, yang pertama, kita sebagai calon guru SD nantinya harus mampu menguasai keterampilan dalam hal mengajar agar dapat memberikan pembelajaran yang dapat diterapkan oleh siswa dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian, hendaknya juga kita dapat memberikan pemahaman tentang ilmu-ilmu sosial dengan mengaitkan materi pelajaran dengan kondisi sosial peserta didik tersebut, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial tadi dapat dipahami oleh siswa secara mendalam. Demikian video dari saya. Salah hilap mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.